Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razaqna fahma wa ja'alna minasy shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan keberkahan dan kemuliaan Syekh Qadir Jailani. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah hajat kami ya Allah. Beri kesembuhan ya Allah. Beri kesembuhan. Beri kesembuhan dan kesehatan ya Allah. Semua muridku ini ya Allah. Beri kesembuhan dan kesehatan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah kepada muridku ini ya Allah. Jauhkan ia dari godaan syaitan dan orang yang jahat kepadanya ya Allah. Ganti musibah yang dialami dan mengambilnya nantinya ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kepadanya, lembutkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita dengan bacakan nama kita. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahiyya anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Terus namanya di situ. Jadi ruqyah, ini ruqyah syar'iyah ya. Dalil ruqyah dari Auf bin Malik. Asy-Syafi'i berkata, semoga orang-orang tidak meridainya. Dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah. Dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah bersabda, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Nah, ini hadis riwayat Muslim ya. Itu dalil kita boleh meruqyah asal jangan tidak mengandung kemusyrikan. Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan Imam Nawawi semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, dan sungguh telah dinukil adanya ijma' bolehnya ruqyah dengan ayat-ayat dan kalimat zikrullah ta'ala. Jadi ruqyah ini dibolehkan ya, bahkan sunnah Nabi ya. Dan kemudian ini 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Nah, nanti kamu hitung sendiri ya, berapa kamu yang kena ya. Nah, disebutkan sama saya. Jadi kalau ada satu aja di antara 25, sebenarnya banyak nih ciri-cirinya, tapi ini yang begitu sering nampak adalah 25 ini ya. Nanti kamu sebutkan berapa dan sebutkan apa-apa aja. Nah, kami hitung sendiri pakai jari tangan. Yang pertama, orang yang butuh diruqyah, yang diganggu jin atau setan masuk ke dalam tubuhnya. Yang pertama, malas beribadah
5 waktu? Hah? Malah 5 waktu? Ada yang bolong. Ya, jangan bolong-bolong kan. Nanti kamu bolong-bolong mau kan enggak? Ya. Nah, itu kalau kamu bolong-bolong pertanda kamu diganggu sama jin. Ya. Hitung berapa? 1. Yang kedua, sering merasa pusing-pusing sebagian dan keseluruhan. Sering. Di mana bagian yang masih pusing-pusing? Bagian mana? Bagian atas ya. Pundak juga. Pundak. Pusing-pusing ya. Badannya ada nggak pusing-pusing? Pusing-pusing badan nggak ada ya. Sorry, maaf. Maksudnya sakit-sakit badan ada? Di mana bagiannya? Di sini. Waduh, banyak kali penyakitmu nih. Kenapa baru sekarang kamu diruqyah? Kenal sama Sophie? Kenal sama siapa? Sama pacar, laki-laki? Astagfirullahaladzim. Kan saya bilang berkali di kampus. Kan ada saya masuk kamu mengajarkan, jangan pacaran. Ya. Kalau kamu itu pacaran itu pintu masuk setan, jin. Sekali kamu pacaran, ya siap-siaplah kamu jin setan itu masuk itu dalam tubuh itu. Nah itu. Terus kayak mana coba ceritakan dulu. Ini untuk netizen, ini untuk para sahabat-sahabat saya di dunia maya, mereka sebagai pelajaran juga, sebagai himah ya, ibroh. Ini saya juga sekalian dakwah juga. Coba ceritakan dulu gimana awal mulanya. Kenal dia pasien. Terus? Udah cakap aja pun kok nggak percaya sama ibu. Ini nggak boleh disampaikannya Sophie ya, Kak Sophie ya. Ini aib, ini haram hukumnya ya. Siti Absa. Terus? Kejar apa? Yang ngejar kamu? Berdua? Astagfirullahaladzim. Tengok kan, mimpi berdua yang bukan muhrim. Kan kamu belum sah menikah. Menurut logika kamu boleh nggak itu? Kan nggak boleh. Berarti buruk itu kan? Terus gimana? Berturut-turut. Berapa kali kira-kira? Astagfirullahaladzim. Ini nanti ada nih salah satu juga ciri-ciri yang butuh diruqyah, gangguan jin, mimpi yang buruk. Terus ikutnya. Semenjak mimpi itu terus selain diganggu, pening apa segala macam lah ya, badan tuh nggak enak ya, tidur nggak bisa, nggak nyenyak. Nanti karena nggak ada uang kan? Bukan. Terus jam 3 belum ngantuk karena diganggu itu. Astagfirullahaladzim. Kira-kira kapan itu kejadiannya? 2 minggu yang lalu. Masya Allah. Terus dia merasakan nggak apa yang kamu rasakan, laki-laki itu? Nggak kamu tanya, abang merasakan gitu nggak? Kuning juga. Kenapa dia nggak ikut kemari dulu Kia? Kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kan. Kalau orang udah berzina itu pacaran itu pasti kualat nanti. Tengok kan, Allah tuh nggak ridho, Allah nggak suka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi nanti bala bencana kalau kamu itu kalau kamu buat maksiat, buat dosa, ya. Nah, jadi sekarang udah putus. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak akan sehat kalau kamu nggak putus. Kamu janji setelah diruqyah ini kamu harus putuskan dia. Sanggup kamu? Kalau enggak, kamu nggak usah diruqyah, sia-sia aja. Kalau kamu nanti diruqyah sembuh, kamu si pacaran, nanti kamu pasti kumat lagi. Karena Allah tuh nggak ridho, Allah nggak suka. Ya, sama orang yang terus berbuat zina, buat maksiat. Nanti bala bencana aja yang datang, cuma sia-sia. Jadi bilang sama dia,
aja. Kalau memang jodoh kan nggak akan kemana, gitu kan? Ya kan? Ngapain pacaran-pacaran? Ya, itu tadi pengundang dosa, itu pengundang azab bala bencana. Ya, nah, bagus ta'aruf aja lah. Kamu tahu ta'aruf kan? Nah, jadi kalau kamu nanti udah berhasil, udah tamat, udah kerja, nah udah ta'aruf aja. Nah, ta'aruf itu laki-laki yang datang ke rumah wanita. Nah, kemudian mengutarakan niatnya untuk menikahi kamu. Gak ada pacaran kesana kemari, jumpa apa segala macam, boncengan, itu nggak ada itu dalam Islam itu. Ya, bisa. Nah, jangan bisa-bisa aja, harus ya. Karena ini kan untuk kesehatan kamu. Sekarang kamu menderita nggak dengan keadaan seperti ini? Menderita kan? Sakit kan badan tuh kan? Nggak enak kan? Nggak enak lah. Oke, kita lanjuti. Udah berapa kamu? 2 tadi kan? Terus yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Sesak. Sesaknya pada waktu kapan itu? Sekarang sesak dadanya? Sedikit. Kamu sekarang nengok saya gimana? Dekat sama saya, nengok sama saya gimana perasaannya? Nggak ada rasa takut apa segala macam atau tenang hati gimana? Tadi takut ya? Kenapa mau saya makan yang gitu? Nah itu takut kamu kan? Itu ciri-ciri orang yang diganggu, diganggu sama jin. Kalau orang yang sehat mana kalau masa takut? Justru tenang lah. Dekat orang-orang yang apa namanya, yang soleh, yang taat. Saya nggak bilang diri saya soleh ya. Tapi dekat sama bandit, nah baru orang jahat. Udah berapa? Yang 4, sakit pada perut dan ulu hati. Nanti mau beol enggak? Betul. Lain ya, beda ya. Kamu orang kesehatan, kamu yang tahu itu kan. Beda tuh antara sakit mau beol dengan sakit yang kayak apa gimana gitu ya. Oh malam tiba nyeri ya. Atau kamu ada mah enggak? Sakit jam berapa kira-kira itu? Lama itu sakitnya itu. Ini termasuk nih, tiba-tiba datang tuh gangguan. Yang berapa? 4. Yang kelima, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Ada? Nggak tahu lah ini rahim. Rahim kamu mana? So, kamu ya Allah, kamu rahim nggak tahu orang kesehatan. Nah ya, rahim. Ada? Prostat nggak ada, ginjal. Berarti 4 baru ya. Yang keenam, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Nah, ini kan kamu kan? Itu termasuk. Ketujuh, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ada kan? Oke. Udah berapa kamu udah? 6 ya. Yang ke-8, mudah marah atau tersinggung. Ya. Udah marah kamu ya, tersinggung ya. Nah, itu ciri-ciri ganggus tuh, jin itu. Itu mudah marahnya udah lama. Baru ini aja ya, semenjak kenal sama dia. Nah, dia setan juga itu. Orang kayak gitu kan kamu kenali. Buat kamu nyari penyakit namanya. Penyakit itu jangan dicari. Berikutnya, jangan dia ada dukunnya itu. Kamu diguna-gunai, kamu nggak terasa nggak didukuni? Nggak ada. Ya kan ada kebiasaan kamu yang nggak biasanya kamu lakukan, yang hati juga merasa nggak enak gitu. Ciri-ciri orang didukuni itu. Berikutnya, udah berapa kamu? 7 ya. Bingung, sulit konsentrasi. Iya, sering ya. Dalam belajar gitu juga. Biasanya. Iya. Iya, ketika masuk sama kamu juga masuk sama saya kan, bahasa Inggris kan. Kamu
bukan ke dokter ranahnya. Paham? Kalau penyakit jasmani baru ke dokter, ya kan? Nah, tapi gitu pun nggak salah. Nah, untuk lebih meyakinkan ini ada gangguan dari makhluk halus atau tidak, nggak salah sih kamu pergi ke dokter dulu, ya nggak salah gitu. Tapi penyakit yang kamu alami ini penyakit non medis, paham? Nah, non medis kemana larinya? Ya ke ustadz, orang-orang yang pinter, orang soleh, ya jangan ke dukun. Alhamdulillah. Berikutnya 10. Kamu udah 9 tadi ya. Sering bermimpi didatangi binatang buas. Ular, buaya. Ya Allah, sering itu. Pernah ya. Terus kamu diapain sama binatang buas itu? Dipatok ular. Habis dipatok ular, matilah kamu. Hah? Nggak mati. Berdarah ya. Oh no. Udah berapa? 10 udah. 9 ya. Berikutnya, sering bermimpi berhubungan badan sama laki-laki lain. Berhubungan badan enggak? Nah, tapi bermimpi ngapain? Dikejar-kejar apa? Kalau dua itu ya, berdua sama laki-laki itu. Kenapa dikejar-kejar? Coba cerita. Kamu punya utang enggak? Enggak. Berikutnya, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Iya, jatuh dari mana? Dari gedung. Oh Allah. Udah berapa itu? 10 kamu ya. Ke-12 bermimpi jatuh hampir tadi. 13 bermimpi dengan orang yang sama. Dialah itu kan. Nah, itu. Berikutnya 14 sering resah. Ya, sering gelisah. Gelisah ya. Gelisah karena ada duit mungkin enggak? Oh, nguap-nguap gitu, nggak bisa tidur. Sering merasa takut apa aja? Ya, takut apa coba? Ada yang nyuci, selek gitu. Terus apa lagi hal-hal yang ganjil yang kamu dengar, kamu lihat di kamar kos itu di asrama? Lewat sus gitu, nengok. Kamu nampak dengan mata kepala kamu? Merasa ya? Hah? Oh gitu. Kamu selama berapa orang tidur di situ? Kalau 4 orang mereka nggak ganggu. Kawanmu merasa nggak diganggu? Kamu aja. Oke. Ada suara-suara? Oh tadi itu ya. Ada nggak sampai mau dicekek kamu sama makhluk gaib? Pernah? Astagfirullahaladzim. Jam berapa itu kira-kira? Makhluknya hitam besar. Nggak tahu. Dadamu. Ya Allah, mending saya sampai ini. Ngerinya aduh kamu nih. Ya Allah. Jadi kamu dipukulnya? Terbangun? Nggak ada. Kamu terasa dipukul itu? Ya Allah. Lehermu dicekek juga? Enggak. Cuma dipukul gitu aja. Kuat nggak? Allah. Ya Allah. Kasihan kamu nak. Ya Allah. Berikutnya. Minder juga. Merasa minder sama orang? Enggak. Yang 15 sulit tidur. Iya, sudah tidur ya. Sudah berapa hari sudah tidur? 2 minggu. Astagfirullahaladzim. Tapi hikmahnya kamu gampang sahur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula itu. itu penyakit itu. Ya.
jadi penyakit gitu. Kemudian kebanyakan tidur juga, enggak lah ya. Nah, berikutnya 16, sering berprasangka buruk sama orang. Curigaan aja nih orang gitu. Kalau yang dikenal gitu, iya, berprasangka buruk ya. Itu penyakit itu, gangguan itu. Terus merasa was-was. Was-was. Ya was-was, ketakutan gitu, khawatirnya tinggi. Oke, udah berapa? 15 sudah ya kamu kena ya. Berikutnya merasa ada bisikan. Ya, kuping kanan atau kuping kiri? Apa katanya? Jangan pergi. Oh, iya. Ya Allah, masya Allah. Ya ini sering kali nih. Saya sering kali pasien saya mengalami seperti ini. Nah, setiap mau kemari pasti ada bisikan, jangan pergi. Nah, kemudian ada lagi bisikin lagi, pergi aja, kamu nggak sembuh gitu ya. Terus kenapa kamu pergi juga kemari? Niat sembuh, tersiksa ya, nggak enak ya. Itulah, kamu sih pacaran buat maksiat, buat dosa aja. Kamu nggak sholat lagi, sholatnya bolong-bolong, gimana kamu mau sehat, mau sembuh? Oke, berikutnya 18, bisa melihat suatu makhluk gaib. Merasa aja. Karena pasien saya dia bisa melihat ada pocong, gondoruo, makhluk gaib lah. Nah, itu. Ada pasien saya seperti itu. Berikutnya, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Iya, sekarang ini ada kamu merasa mengikuti, mengawasi. Takut ya? Nah, di mana makhluknya kamu merasakan? Di depan, sampai kiri, atau di ujung sana itu dekat kompor nggak? Tapi kamu merasakan ya? Di sini ada ya? Nggak terasa. Berikutnya 20, sering lupa jumlah rakaat sholat. Sering. Aduh. Jadi macam mana itu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu lupa? 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Lanjut aja, yang penting sholat. 21, rasa berat mengantuk setiap zikir, setiap ibadah. Mau ibadah berat. Ketika ibadah berat mengerjakannya, zikir mengantuk, dengar ceramah mengantuk. 21, 22, sering sulit bangun pagi, kesiangan salat subuh. Terus nggak bisa tidur ya. Oke. Kawanmu ada nggak yang mengalami seperti kamu juga? Nah, kalau ada, suruh dia kemari, ya, diruqyah juga dia, kasihan nanti, ya, tersiksa terus. Berikutnya, 23, terhalang rezeki, sering gagal dalam berusaha atau mencari nafkah, atau dalam hal studi, kamu sering gagal, sulit, enggak ya? Kemudian dia terhalang jodohnya, itu enggak lah. 25, merasa tidak nyaman di kamar mandi, di kamar kos, ya kan? Di mana aja kamu nggak nyaman? Di jemuran, gimana lagi? Lewat tangga, di kamar mandi, jemuran, ada apa di situ? Kamu nggak nyaman aja, hatimu nggak tenang. Di kamar mandi, gitu juga. Sama kamar-kamar yang kosong. Iya. Dari dulu tuh saya sarankan itu di ruqyah itu, ya kan Mak? Dari dulu kan disarankan itu di ruqyah itu, kamar-kamarnya itu, asrama itu. Itu ya. Oke, jadi kamu berapa jadi kena semuanya? 19. Ya, itu udah banyak kali itu, ya. Satu aja kena itu kamu butuh di ruqyah, kamu ada gangguan. Dah, sekarang kita ruqyah ya. Jadi kita ruqyah, kita bacakan nanti Yasin, surat Yasin ya.
Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nah, nanti ketika saya baca ini ruqyah ini, kamu tuh zikir. Nah, zikirnya kamu tarik nafas. Nah, tarik nafas dalam-dalam, santai aja, rileks, jangan tegang. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Udah. Kemudian sebutkan Allah, baru keluarkan ya batin. Allahu ya batin. Setiap tarikan nafas, tarik nafas dalam-dalam, perutnya dibusungkan keluar. Allahu ya batin. Udah sampai kempes. Tarik lagi. Allahu ya batin. Ya, jadi Allahu ya batin. Ya batin itu maha gaib. Jadi Allah yang maha gaib. Tarik nafas, perutnya digembungkan, santai, rileks, hembuskan, pelan-pelan hembuskannya, jangan cepat-cepat, nanti mau muntah, gitu. Tarik nafas, pelan, hembuskan, Allah. Tarik nafasnya, Allah, baru hembuskannya, ya batin. Dalam hati aja, Allah, ya batin. Sampai kempes dulu perut tuh, baru tarik lagi nafas. Tarik, sebutkan Allah, hembuskan, ya batin. Bisa kan? Oke, sekarang ikuti saya dulu ya. Nantinya habis buka puasa diminum air ini ya. Jadi juga saya beritahukan cara minumnya. Ya, nah, relax, santai. Kalau muntah, situ muntah. Salah satu reaksi keluar jinnya itu bisa melalui air seni, bisa melalui muntah, bisa melalui keringat. Ya, terus tolong ikuti saya. Bertobat kepada Allah, ya, sebenar-benarnya tobat. Berjanji nggak ngulangi lagi, jangan pacaran lagi, sholat 5 waktu, jangan buat maksiat dan dosa ya. Kalau kamu mau sehat, mau sembuh, itu dia syaratnya itu. Nah, kalau enggak, nanti kamu gini-gini aja, kamu nanti nggak akan sembuh-sembuh, nggak akan sehat-sehat. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Jamkan matamu. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Usahakan sambil menangis, ya, menyesal. Berjanji sama Allah tidak mengulangi maksiat dan dosa, tidak pacaran lagi, ya. Berniat dalam hati, akan taat kepada Allah. Berjanji kepada Allah tidak mengerjakan dosa lagi, tidak pacaran lagi, tidak buat maksiat lagi, dan berjanji supaya agar sholat 5 waktu. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ampuni maksiatku, ya Allah. Usahakan sambil menangis, menyesal dosa-dosa yang sudah dilakukan, dosa maksiat yang sudah dilakukan. Ya. Ampuni dosaku, ya Allah. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Aku berjanji kepadamu, ya Allah. Tidak pacaran lagi, ya Allah. Tidak berzina lagi, ya Allah. Tidak buat maksiat dan dosa lagi, ya Allah. Aku akan sholat 5 waktu, ya Allah. Aku kasihan sama orang tuaku, ya Allah. Mohon ampun aku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tolong aku, ya Allah. Aku tersiksa, ya Allah. Mohon aku, ya Allah.
ya Allah. Keluarkan jin setan yang ada dalam tubuhku ini ya Allah. Tolong aku ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mulai dikit, tarik nafas, busungkan perutnya, tarik nafas tinggi-tinggi, pelan, santai, rileks. Nafas, Allahu ya batin, turunkan sampai kempes perutnya, santai aja, rileks. Pejamkan matanya. Allahu ya batin, dalam hati aja. Terus begitu, jangan berhenti sampai saya suruh berhenti. Syafai wal afiyah wal hidayah. Khususan di sejak saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma umira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani wa hum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin